Selamat sore Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada sore hari ini. Kembali di acara kita Selah, kita sebentar akan berhenti dari kegiatan kita masing-masing dan kita akan menyembah Tuhan. Dan kemudian kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, pemeliharaanmu yang sempurna atas hidup kami. Dan Tuhan, hari ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, kami juga akan menyembah Engkau, dan kami tahu Tuhan, Engkau hadir dimanapun kami ada, dan Engkau sendiri meneguhkan kebenaran yang memerdekakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Selamat sore Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada sore hari ini. Saudara, kita berada di bulan Desember ya, dan kita akan sama-sama melanjutkan apa yang kita sudah diskusikan bersama di dalam 2 episode yang terakhir dari kitab Yesaya. Perspektif itu begitu penting. Yang pertama kita belajar tentang perspektif tentang Tuhan. Siapa Tuhan dalam kehidupan kita itu sangat mempengaruhi bagaimana kita merespon terhadap Tuhan. Dan yang kedua, minggu yang lalu kita juga belajar tentang perspektif terhadap diri kita sendiri. Bagaimana kita melihat kepada diri kita sendiri. Ya, dan kita tahu ada sebagian orang yang melihat dirinya begitu hebat, begitu luar biasa. Ada orang bahkan yang merasa dirinya tidak mampu apa-apa. Tetapi di dalam Tuhan, kita melihat diri kita dengan cara yang baru. Dengan cara Tuhan melihat kita. Nah, hari ini saudara, kita akan belajar tentang bagaimana perspektif tentang masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kembali dari kitab Yesaya pasal 41 saya akan membacakan buat saudara mulai dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Dikatakan, tetapi engkau hai Israel, hambaku hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan telah kupanggil dari penjuru-penjuru bumi. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Wow, luar biasa saudara. Yesaya pasal 41 ini berbicara tentang bagaimana kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Yesaya memperkatakan apa yang Tuhan mau bangsa Israel pada waktu itu mengerti. Di balik setiap tantangan, tekanan yang datang atas kehidupan mereka, ini kata Tuhan. Ya, ada kata, engkau telah kupilih, engkau telah kupanggil, aku memilih dan aku tidak menolak. Wow, luar biasa saudara. Saudara dan saya boleh mengaminkan ayat-ayat ini. Ini bukan hanya untuk orang Israel, ini untuk kita. Israel perjanjian yang baru. Dan dikatakan engkau kuambil dari ujung-ujung bumi dan kupanggil dari ujung-ujung bumi. Nah saudara, mungkin kita berasal dari lingkungan di mana kita merasa gak ada orang yang kenal saya. Dari tempat saya dibesarkan, saya kurang populer. Bahkan tempat di mana saya dilahirkan, tidak ada orang-orang yang luar biasa. Tetapi Tuhan katakan, dari penjuru-penjuru bumi, kupanggil engkau. Tuhan memanggil engkau. Dan karena panggilannya, Tuhan katakan, jangan takut. Sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang. Karena aku ini Allahmu. Kemudian Tuhan mengatakan begini, aku akan menolong engkau. Siapa orang yang perlu ditolong saudara? Orang yang membutuhkan pertolongan. Saya tahu bahwa dalam kehidupan kita hari-hari ini banyak hal yang kita perlu ditolong. Banyak. Dan Tuhan mengatakan jangan takut, jangan bimbang, aku memilih engkau. Engkau sudah kupanggil dari tempat-tempat di mana orang tidak tahu engkau. Aku menyertai engkau dan aku akan menolong engkau. Dan Tuhan memakai gambaran yang luar biasa. Dia katakan begini, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Artinya begini saudara, penyertaan Tuhan itu bukan seperti saudara dapat surat tugas dari orang yang berkuasa. Itu pun sudah luar biasa. Tetapi Tuhan mengatakan, hei, aku bukan sekedar mengutus malaikat untuk menolong engkau, mengutus orang penting untuk bersama-sama dengan engkau. Aku pegang tanganmu.
tanganmu. Dengan tanganku yang membawa kemenangan. Apa artinya saudara? Kalau dikatakan membawa kemenangan, ada pertempuran, ada perlombaan, ada sesuatu yang perlu dikalahkan sehingga saudara perlu menang. Dan Tuhan katakan, aku akan bersama-sama dengan engkau dan pegang tanganmu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini bukan tentang kita yang kuat, ini bicara tentang Tuhan yang mengutus kita yang luar biasa. Kembali tentang perspektif saudara. Perspektif tentang Tuhan yang dahsyat itu begitu penting. Karena Tuhan kita itu dahsyat. Luar biasa. Perspektif tentang kita yang lemah itu juga penting. Karena kadang kita berpikir bahwa kalau kita hebat kita mampu. No, kita tidak hebat saudara. Kita ini lemah di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan pakai kita. Dan Tuhan pilih kita. Dan saat ini kita punya perspektif akan keadaan kita, akan masalah kita. Dan kita lihat Tuhan yang akan berperang buat kita. Dia memegang kita dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Dikatakan sesungguhnya semua orang akan bangkit amarahnya terhadap engkau. Akan dapat malu. Jadi orang yang melawan kita akan dapat malu. Karena yang berjuang bersama dengan kita adalah Tuhan sendiri. Dan saya ingin membaca satu ayat lagi saudara. Kembali di Yesaya pasal 41 tetapi di ayatnya yang ke-14 dikatakan, jangan takut hai cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikian firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Pada waktu saya membaca ayat ini, saya berpikir bagaimana mungkin Tuhan ngomong kepada orang-orang yang dia pilih, yang dia kasihi, cacing Yakub, ulat Israel. Rupanya saudara, itu adalah kata-kata yang dilontarkan musuh mereka kepada mereka pada waktu itu. Mereka dikata-katai seperti cacing keturunan Yakub, seperti ulat Israel. Saudara, kalau saudara melihat kepada cacing, saudara tidak takut kepada cacing. Pada waktu saudara lihat ulat, mungkin ulat itu menjijikkan buat saudara, tapi tidak membuat saudara takut. Ulat adalah binatang yang lemah. Dan Tuhan mengingatkan kepada mereka, ini loh apa yang lawanmu lihat terhadap engkau. Engkau dilihat sebagai cacing, engkau dilihat sebagai ulat. Tetapi Tuhan tidak berhenti di sana. Tuhan tidak mengatakan begini, lawanmu melihat engkau seperti cacing, lawanmu melihat engkau sebagai ulat, dan mereka benar adanya. Tidak saudara, kadang kita lebih bersetuju dengan apa yang orang katakan tentang kita. Apa yang masalah kita seperti perkatakan tentang betapa lemahnya kita. Pada masa-masa seperti ini, pada masa-masa sulit seperti ini, begitu banyak kata-kata intimidasi tentang kita yang bisa melemahkan kita. Perspektif saudara tentang Tuhan, perspektif saudara tentang diri saudara sendiri akan membuat saudara punya perspektif yang benar tentang masalah saudara. Di mana Tuhan mengatakan, demikian firman Tuhan, aku yang menebus engkau, aku menolong engkau. Dan ayat-ayat selanjutnya di Yesaya 41 saudara bisa baca sendiri di rumah. Dikatakan Tuhan mengatakan, aku akan membuat engkau jadi pahlawan. Aku akan membuat engkau jadi pemenang. Dari cacing, dari ulat yang tidak dipandang oleh lawan, Tuhan menjadikan keturunan Yakub, Israel menjadi bangsa pemenang. Hari ini kembali, mungkin kita dalam keadaan di mana kita merasa kalah, kita merasa sulit, bahkan kita sebagai anak Tuhan kadang merasa ditinggalkan. Tapi kebenarannya Tuhan ingin mengatakan kepada kita, jangan takut. Saudara, orang bisa mengatakan engkau cacing, tetapi engkau bukan cacing. Engkau adalah pahlawan. Tuhan katakan, aku menyertai engkau, aku ini Allahmu, aku meneguhkan engkau, aku menolong engkau, aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan, kami tahu kami punya Allah yang hebat, dahsyat, besar, berdaulat, berkuasa. Tuhan, engkau berhikmat, engkau adil, dan engkau tahu membawa kami ke dalam jalan kemenangan. Kami tahu tanpa engkau Tuhan, kami lemah, kami tidak berdaya.
Tetapi pada waktu kami tahu kami dipanggil, kami diutus, Allah yang mengutus kami memampukan kami untuk menjadi pemenang. Kami bukan orang-orang yang kalah, kami bukan pecundang. Musuh kami mengatakan kepada kami ini cacing, kami ini ulat. Tetapi Engkau menopang kami, Engkau menolong kami. Kami mampu dan kami akan melakukan perkara yang dahsyat. Mari katakan bersama-sama saudara. Aku akan melakukan perkara yang dahsyat bersama dengan Tuhanku yang dahsyat. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Berkati jemaat-Mu, berkati setiap orang yang mendengarkan kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mempercayai firman Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.